Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Papi Wika Cahyanti, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Jombang. Dalam video ini saya akan berbagi praktik baik terkait dengan aksi nyata modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Selama mengikuti pendidikan guru penggerak dan mempelajari modul 1.1, saya merasa pembelajaran yang saya lakukan masih terpusat pada guru, sehingga peran murid dalam pembelajaran kurang aktif. Murid tidak bebas mengeksplor kemampuannya dan berekspresi. Padahal seharusnya pembelajaran itu terpusat pada murid dan dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Saya mempelajari banyak hal tentang konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara pada modul ini. Hal tersebut memberikan pengaruh besar terhadap perspektif saya tentang pendidikan. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara menyadarkan saya bahwa seorang pendidik bukan hanya kegiatan mentransfer ilmu saja dan hanya fokus pada ketuntasan penilaian, tetapi lebih pada menuntun dan memberi teladan yang baik kepada murid. Ide atau gagasan yang muncul selama proses perubahan yaitu yang pertama, menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme. Yang kedua, menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang ketiga, menanamkan nilai dan karakter dalam pembelajaran. Berikut ini praktik baik aksi nyata modul 1.1 mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Adapun tahapan persiapan sebelum melakukan aksi nyata modul 1.1 ini, yang pertama saya lakukan adalah berdiskusi dengan rekan sejawat. Yang kedua, merancang perencanaan pembelajaran. Setelah kegiatan berdoa, melakukan presensi kehadiran murid, kegiatan apresepsi, dan menyampaikan tujuan pembelajaran, guru juga menyampaikan rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan pada hari itu. Karena di sini menggunakan pendekatan konstruktivisme, maka guru memposisikan murid sebagai individu yang aktif untuk membangun pengetahuannya sendiri yang berasal dari pengalaman. Dalam kegiatan inti, murid belajar dalam kelompok untuk membangun pengetahuannya tentang struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek dengan memainkan game edukasi word wall. Mereka tampak bersemangat dan antusias menyelesaikan lembar kerja yang saya berikan dengan saling bekerja sama untuk menyelesaikan misi. Kegiatan ini dapat menanamkan nilai-nilai kolaboratif, aktif, dan mandiri pada diri murid. Selain itu, kita sebagai pendidik harus memahami bahwa kodrat anak adalah bermain. Maka saya mengintegrasikan pembelajaran saya dengan permainan, jadi belajar sambil bermain. Guru juga membimbing kelompok yang mengalami kendala dalam membangun pengetahuannya. Belajar dalam kelompok dapat melatih dan mengembangkan interaksi positif antar murid, melatih mereka untuk memimpin dalam diskusi, serta menumbuhkan sikap saling menghargai atau toleransi. Setelah menyelesaikan misi pada game tersebut dan menuliskan temuannya pada lembar kerja, secara bergilir tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya berupa pengetahuan struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang diperoleh dari game tersebut, dan dilanjutkan dengan kegiatan tanya jawab. Sebelum mengakhiri pembelajaran, guru memberikan penguatan materi dari hasil diskusi setiap kelompok. Kemudian, guru melakukan refleksi pembelajaran. Hal ini dapat melatih murid untuk mengungkapkan pendapat dan harapannya pada pembelajaran yang akan datang. Ada beberapa tantangan yang saya temukan pada saat melakukan aksi nyata ini. Yang pertama, masih terdapat murid yang bersikap pasif ketika diskusi dan hanya mengandalkan anggota kelompoknya. Yang kedua, masih ada murid yang merasa malu-malu ketika mengungkapkan pendapatnya. Solusi yang ditawarkan yaitu yang pertama, melakukan bimbingan secara personal pada murid tersebut
agar dapat berperan aktif dalam berdiskusi. Yang kedua, melatih murid untuk berbicara di depan teman-temannya melalui kegiatan yang membutuhkan kepercayaan diri, misalnya dengan mempercayakan murid tersebut untuk memimpin doa di depan kelas. Berikut ini testimoni dari rekan sejawat dan murid kelas 9B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salika, guru bahasa Inggris SMP Negeri 1 Bareng, rekan sejawat dari Ibu Pepi. Selama proses pendidikan guru penggerak, pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Pepi sangat menginspirasi dan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Sukses terus untuk Ibu Pepi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Amelia, kelas 9B SMP Negeri 1 Bareng. Pada hari ini, saya belajar bersama Bu Pepi dengan materi struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan karena Bu Pepi mengemas pembelajaran dalam sebuah permainan untuk membangun pengetahuan kami terkait dengan struktur dan aspek kebahasaan Jepang, sehingga mempermudah saya untuk memahami materi. Semangat Bu Pepi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pemaparan aksi nyata modul 1.1 dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.